Di atas meja kita hari ini tuh udah ada setumpuk buku teks kimia organik. Dan misi eksplorasi mendalam kita kali ini adalah membedah sesuatu yang di atas kertas mungkin kelihatannya membosankan ya. Iya, kelihatannya kayak, aduh, rumus semua nih. Betul. Tapi tanpa disadari, hal ini selalu mengelilingi Anda setiap hari loh. Kita bakal bahas soal dua senyawa kimia, yaitu aldehid dan keton. Nah, dari semua literatur yang kita kumpulkan ini, bagian paling menariknya adalah melihat gimana letak satu ikatan molekul kecil itu bisa mengubah takdir sebuah zat secara drastis. Drastis gimana tuh maksudnya? Bayangin aja dari cairan pengawet mayat, Wow, oke. iya, dari situ bisa berubah jadi parfum paling elegan yang mungkin sekarang ada di meja rias Anda. Benar, itu transisi fungsinya ekstrim banget ya. Pengawet mayat ke parfum mahal. Mari kita urai pelan-pelan deh. Kedua senyawa ini kan sebenarnya punya kayak jantung yang sama ya, yaitu gugus karbonil. Betul, gugus karbonil. Itu pada dasarnya adalah ikatan rangkap antara atom karbon dan oksigen. Oke, Jadi, bayangin atom karbon dan oksigen ini lagi berpegangan tangan, tapi pakai dua tangan gitu. Ikatannya sangat kuat. Nah, aldehid dan keton itu sama-sama punya ikatan ini. Bedanya cuma di mana mereka naruh ikatan tersebut di dalam rantainya. kalau saya bayangkan susunan kereta api nih, aldehid ini selalu jadi gerbong lokomotif di paling ujung depan ya. Kan dia berhadapan langsung sama angin, terus ujungnya dikunci oleh atom hidrogen. Iya, analogi yang pas banget. Dan karena dia ada di paling ujung, ikatan karbonilnya itu sangat terekspos. Terbuka gitu ya. Iya. Nah, keton sebaliknya, dia itu ibarat gerbong penumpang. Atom oksigennya bersembunyi di tengah-tengah rantai, diapit sama gerbong karbon lain di kiri dan kanannya. Posisinya jauh lebih terlindungi lah. Oke, jadi yang satu terbuka di depan, yang satu aman nyempil di tengah. Tapi saya baca di buku ini, saat mereka ketemu alkohol, catatannya jadi teknis banget nih. Pasti soal hemiasetal ya. Nah, itu. Ada istilah aldehid membentuk hemiasetal dan keton membentuk hemiketal. Coba tolong jelaskan mekanisme ini pakai bahasa manusia biasa dong. Kenapa kita harus peduli sama ini? Sederhananya gini, karena aldehid posisinya di ujung dan terbuka, dia tuh ibarat pintu rumah yang gampang banget didobrak. Gampang diserang ya. Betul, saat alkohol mendekat, molekul aldehid ini langsung bereaksi dan kebuka, membentuk struktur baru yang kita sebut hemiasetal tadi. Terus kalau keton gimana? Keton juga bereaksi, tapi karena posisinya nyempil di tengah, dia jauh lebih susah diutak-atik. Dan alasan kenapa Anda harus peduli sama mekanisme pintu yang gampang didobrak ini, Kenapa tuh? itu adalah fondasi utama bagaimana karbohidrat atau gula bisa terbentuk di alam. Oh, wow. Jadi kemampuan molekul buat gampang bereaksi di ujung tadi itu alasan kenapa tubuh kita bisa memecah gula buat jadi energi. Tepat sekali. Masuk akal sih sekarang. Tapi ada eksperimen lain di teks ini yang bikin saya penasaran banget. Uji pereaksi Tollens. Di sini tertulis kita secara harfiah bisa nyulap tabung kaca jadi cermin perak sungguhan. Cuma buat ngecek apakah cairan itu aldehid. Iya, reaksi cermin perak itu terkenal banget di lab. Itu gimana ceritanya bisa jadi cermin? Dia sangat rentan dan gampang banget teroksidasi. Artinya zat lain tuh bisa dengan mudah ngerebut elektron dari dia. Oke, terus hubungannya sama cermin perak? Nah, pereaksi Tollens itu kan mengandung ion perak cair. Saat ketemu aldehid, ion perak ini langsung ngerebut elektron milik si aldehid. Dan saat ion perak cair itu dapat tambahan elektron, dia berubah wujud balik jadi logam perak padat gitu. Tepat. Logam perak murni itu langsung mengendap dan ngelapisin dinding kaca tabung reaksinya dari dalam, jadi deh cermin sungguhan. Gila, keren banget. Keton bisa gitu juga? Keton nggak bisa. Karena posisinya sembunyi di tengah tadi, dia terlalu stabil. Dia nolak nyerahin elektronnya gitu aja. Jadi ya cermin peraknya nggak bakal terbentuk. Sangat visual ya cara bedainnya. Tapi bicara soal reaktivitas aldehid yang ekstrim di ujung rantai ini, ternyata aplikasinya di dunia nyata juga sangat brutal ya. Di sini tertulis formaldehida, yang sering kita dengar sebagai formalin. Nah, sifat aldehid yang agresif itu memang bikin dia jadi zat pembunuh bakteri yang sangat mematikan. Dia ngunci protein di dalam sel, jadi jaringan biologi itu berhenti membusuk. Pantesan dipakai buat pengawet mayat ya? Betul, pengawet mayat, disinfektan yang keras, sampai bahan baku plastik juga. Fungsional sih, tapi agak mengerikan ya.
Di sisi lain, keton mengambil rute karir yang jauh lebih glamor nih. Keton ini ternyata bintangnya dunia kosmetik kan? Jelas, kalau Anda pernah nyium aroma daun mint yang seger banget, itu berkat struktur keton yang namanya karfon. Oh, Carvon. Iya, atau parfum mahal dengan ekstrak bunga melati. Itu wujud keton dalam minyak jasmin. Termasuk juga aseton cair yang biasa dipakai buat ngebersihin cat kuku. Ini ironi yang agak susah saya cerna sih. Cuma karena si atom oksigen digeser posisinya sedikit aja, dari ujung ke tengah rantai karbon, fungsi zatnya berubah 180 derajat. Sangat drastis kan? Iya loh, dari bau menyengat pengawet mayat, berubah jadi aroma melati mewah yang Anda semprotkan ke leher pas mau pesta. Disinilah geometri menentukan segalanya. Posisi oksigen yang stabil dan terselip di tengah pada keton itu beresonansi secara spasial sama reseptor penciuman di hidung Anda. Jadi hidung kita nggak baca bentuknya? Betul. Otak Anda secara spesifik membaca bentuk gerbong tengah ini sebagai sinyal yang harum dan menyenangkan. Kesimpulannya nih ya, Anda itu nggak sekedar mencium wangi parfum. Hidung Anda sebenarnya sedang mendeteksi arsitektur geometri di tingkat mikroskopis. Makrokosmos kita, apa yang Anda cium dan sentuh setiap hari, itu langsung didikte oleh detail struktural terkecil dari molekul-molekul ini. Luar biasa. Yang pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan ini nih. Jika hidung dan tubuh Anda udah berevolusi sedemikian tajam buat bedain bentuk keton dan aldehid secara instan, Antara ancaman formalin dan indahnya parfum ya. tepat. Pertanyaannya, pesan kimia rahasia apalagi di udara sekitar yang sebenarnya diam-diam sedang mempengaruhi mood Anda hari ini tanpa pernah Anda sadari?